Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Yorman, NPM 20101013231020. Di sini saya akan menampilkan hasil praktek dari cara menggunakan aplikasi Adobe Flash. Langsung saja kita masuk. Di sini saya akan menyimpannya di data. Baiklah, materi saya untuk tugas akhir ini adalah pembahasan hardware, software, dan brainware. Langsung aja kita klik tombol ini, masuk. Di sini terdapat tombol menu, galeri, tombol ini tombol untuk menutup buku, ini tombol untuk keluar. Saja kita klik tombol menu. Ini terdapat logo Bung Hatta, logo tombol profil, hardware, software, brainware, dan latihan soal. Pertama kita masuk dulu ke profil. Di sini terdapat biodata saya, yaitu nama Randi Yorman, NPM, Prodi PTIK, alamat Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, hobi saya futsal, status mahasiswa. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya, materi pokok. Di sini kita masuk terlebih dulu hardware, langsung menampilkan pengertian. Jadi kita bisa pilih pengertiannya terlebih dulu. Pengertian dari hardware atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan nama peringkat keras adalah salah satu komponen dari komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Jadi ada tombol back untuk kembali, kita klik. Kita masuk lagi ke fungsi. Fungsi ini terdapat banyak komponen gitu. Sini saya mengambilnya ada 9 komponen, 8 komponen. Yang pertama motherboard atau biasa disebut papan induk adalah sebuah hardware yang berfungsi sebagai penghubung semua perangkat komputer lainnya. Ini ada tombol back lagi untuk kembali ke tempat yang tadi. Selanjutnya prosesor bisa dibilang adalah otak dari sebuah komputer. Mengapa demikian? Karena setiap proses yang masuk maupun keluar melalui selalu diproses oleh prosesor ini. Oleh karenanya tidak heran prosesor merupakan salah satu hardware yang mudah panas. Dan karena mudah panas ini pula prosesor selalu dilindungi oleh heatsink fan atau kipas pendingin. Ini ada tombol back, kita klik tombol back. Selanjutnya hard disk. Hard disk adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menyimpan data kita pada komputer. Dengan ini kita dapat menyimpan semua file, dokumen, ataupun berkas-berkas yang penting lainnya. Kita back lagi. Selanjutnya RAM atau memori. RAM merupakan alat penyimpanan data sementara. Maksudnya itu perintah, data, dan proses lainnya disimpan sementara di memori ini. Jika komputer restart maka semua simpan di RAM akan hilang. Selanjutnya kita klik tombol back. Selanjutnya power supply ya. Power supply merupakan perangkat yang terhubung langsung dengan aliran listrik. Perangkat ini berfungsi sebagai pemberdaya listrik yang dapat merubah tegangan AC dan menjadi DC. Selanjutnya monitor merupakan salah satu alat untuk berupa tampilan visual yang terhubung menggunakan video card. Selanjutnya VGA, perangkat keras ini merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengatur tingkat resolusi gambar atau kualitas gambar. Selanjutnya keyboard merupakan papan ketik yang berfungsi untuk menampilkan output layar monitor berupa angka, huruf, dan simbol-simbol maupun diperintah yang dapat menjalankan menggunakan keyboard. Kita kembali. Selanjutnya kita akan membahas tentang software. Kita klik tombol back dan kita klik tombol software. Software ini memiliki 3 pilihan. Yang pertama kedua contoh. Pengertian software atau perangkat lunak adalah salah satu komponen yang penting pada komputer. Pengertiannya yaitu sebuah data yang sudah diprogram dan disimpan secara digital tapi tidak terlihat secara fisik namun ada di dalam komputer. Perangkat lunak atau software ini bisa berupa program dalam menjalankan perintah
melalui software ini, maka komputer dapat beroperasi. Kita klik tombol back, kita lihat fungsi dari fungsi software ini sebagai berikut. Software menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Software selanjutnya berfungsi dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama. Selanjutnya sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. Selanjutnya sebagai penerjemah terhadap software yang lain dalam setiap instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Saya klik tombol back. Di sini kita lihat contohnya. Contohnya ada Word, aplikasi, berbagai macam aplikasi. Ada Excel, ada PowerPoint, ada Photoshop, dan lain-lain. Kita klik tombol back. Selanjutnya kita akan melihat brainware. Kita klik tombol brainware. Di sini terdapat fungsi pengertiannya saja. Pengertian: brainware adalah seorang manusia yang mampu menggunakan dan menjalankan perangkat lunak atau keras pada sebuah komputer. Tugas utama dari orang ini adalah untuk merancang bagaimana suatu perangkat akan bekerja sesuai dengan hasil yang diinginkan. Singkatnya, brainware adalah manusia yang mempunyai kemampuan dan keahlian untuk menjalankan dan mengatur kinerja dari software dan hardware. Brainware juga sering disebut sebagai alat intelektual yang digunakan untuk mengeksplorasi kemampuan sebuah software dan hardware. Tanpa seorang brainware, perangkat komputer tidak akan bisa berjalan sesuai dengan hasil yang Anda inginkan. Oleh karena itu, sebenarnya brainware adalah komponen yang penting yang tidak bisa dipisahkan dari perangkat komputer lainnya. Selanjutnya kita lihat ada tombol latihan soal. Di sini ada soal-soal yang akan dikerjakan. Jadi kita akan mengerjakan. Seandainya sudah dikerjakan, kita bisa melihat apakah jawaban kita benar atau salah di tombol sini yang ada bacanya jawaban ini. Kita klik, ini adalah jawabannya. Oke teman-teman, kita masuk lagi ke menu galeri. Di sini menu galeri ini terdapat penjelasan video untuk penjelasan lebih lanjut untuk pengenalan komputer, hardware, software dan brainware dan dasar komputer. Seandainya kita mau melihat yang ini, kita tinggal klik, akan muncul videonya seperti ini. Nah, seandainya mau lihat hardware lagi, kita tinggal klik. Hai teman-teman, kita kembali lagi di komputer dan jaringan dasar project. Kalau mau melihat software, kita tinggal klik ini. Hai, kita kembali lagi di komputer dan jaringan dasar project. Selamat datang di channel komputer dan jaringan dasar project. Sedikit informasi bahwa video yang 3 tadi saya ambil dari video YouTube komputer dan jaringan dasar project, yaitu YouTube-nya KDJ Project. Itu. Materi pertama yang akan dijelaskan adalah dasar komputer. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dapat menjelaskan pengertian komputer. Itulah. Terima kasih. Sekian penjelasan dari hasil praktikum media dan sumber pembelajaran. Sedikit ketinggalan. Di sini ada tombol untuk kembali ke tutup buku gitu. Kita tinggal klik, maka akan kembali ke sini. Terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih kepada Bapak Ashabul Khairi atas bimbingannya dalam menggunakan aplikasi Adobe Flash dan tutorial-tutorialnya di YouTube. Terima kasih Pak. Sekian hasil presentasi dari penggunaan cara menggunakan aplikasi Adobe Flash dan dengan materi pembahasan hardware, software dan brainware. Terima kasih kepada Bapak
Ashabul Khairi SDMkom. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.